Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut baik. Manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, setan dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang ingkar kepada Allah seperti setan dan sebagian jin menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Dikisahkan bahwa setiap hari setan mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan mengetahui kelemahan setan dan jin, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan setan dan jin. Berikut 6 kelemahan atau yang dapat melemahkan setan dan jin. Orang-orang soleh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik atau perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dengan sendirinya meninggalkan manusia. Ketangguhan Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin memilih jalan lain. Setan dan jin tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar bin Khattab benar-benar memegang ajaran agamanya serta menancapkan agamanya dengan tangguh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ternyata tidak hanya kepada Umar bin Khattab saja, setan dan jin juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah, Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setan, sebagaimana di antara kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Hal ini sebagian disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin atau penyerta dari jin, dan korin atau penyerta dari malaikat." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Di antara kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dijelaskan, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Pintu yang ditutup dengan menyebut asma Allah. Selanjutnya, kelemahan setan dan jin juga tidak dapat memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut asma Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut asma Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah."
meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran Surat Shad ayat 36 dan 38 yang artinya, kemudian kami tunjukkan angin yang berhembus dengan baik kemana saja yang dia kehendaki. Dan tunjukkan pula kepadanya setan-setan ahli bangunan penyelam dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Shad ayat 36 sampai dengan 38. Demikian 6 hal kelemahan atau yang membuat setan dan jin lemah. Semoga informasi ini bermanfaat dan Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.